yo rapi lah kita belajar. Oke, ya. Oke, mahasiswa yang mantap, surantap. Ya, ini puasa-puasa tinggal seminggu lagi. Ini kayaknya sudah mulai gesah, resah dan gelisah ya. Menunggu Lebaran tiba. Anda tidak pulang mudik ya, mudik dilarang. Ya, Anda ternyata sudah di rumah masing-masing gitu. Enak. Sudah bikin apa kue apa saja ini untuk Lebaran nanti. Sudah membantu ibu-ibu bikin kue persiapan ya. Kalau opornya besok saja. Nah, gitu. Ini bau Lebaran sudah mulai menyengat karena sebentar lagi kita akan Lebaran. Oke, saudara semuanya, langsung saja kita akan share screen materi yang kami siapkan untuk pagi ini. Penerapan proses belajar mengajar dari sudut pandang guru dan siswa. Belajar mengajar adalah suatu istilah yang mengandung makna kegiatan interaksi. Ya Mbak Fitri ya. Jadi aktivitas belajar, siswa yang belajar dan guru yang mengajar dalam satu kesempatan yang sama. Berarti di situ ada interaksi. Gitu kan Mbak Kinanti? Ya. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Interaksi itu untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebelum mengajar, guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam RPP itu kita susun tujuannya apa. Mengajar materi ini tujuannya apa? Agar mahasiswa calon guru, saudara semua itu, mampu menjelaskan interaksi belajar mengajar itu apa. Misalnya itu tujuannya. Agar saudara dapat memilih dan menggunakan model-model pembelajaran. Agar saudara dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran dan sebagainya misalnya. Itu tujuan pembelajaran. Supaya tujuan itu tercapai, maka di dalam pembelajaran harus ada interaksi, komunikasi antara guru dan siswa. Guru memberikan pesan-pesan, menyampaikan informasi, siswa mendengar, memperhatikan, interaksi. Guru bertanya, siswa menjawab, interaksi. Guru memberikan tugas-tugas, siswa melaksanakan tugas, interaksi.
Itu yang namanya interaksi. Untuk apa interaksi itu? Mencapai tujuan tadi. Supaya Anda semuanya mampu memilih media pembelajaran dan seterusnya dan sebagainya tujuannya. Bisa dipahami Mas Rudi? Ya. Bisa Pak. Istilah belajar dan pengajaran atau pembelajaran sering dijumpai di dalam perpustakaan asing. Kalau Anda baca literatur berbahasa Inggris, ya, belajar pengajaran, pembelajaran sering tertulis learning. Ya, belajar itu learning. Ya. Pengajaran instruction. Ya. Learning adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Hal ini mengandung arti bahwa belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku individu. Perubahan harus merupakan buah dari pengalaman dan perubahan itu terjadi pada perilaku individu yang mungkin. Gitu. Jadi Anda ini dikatakan belajar kalau ada perubahan perilaku. Itu baru dikatakan belajar. Tanpa ada perubahan berarti Anda tidak belajar. Mungkin saudara hanya sekedar membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Apa itu belajar? Tidak. Tanpa ada hasrat ingin tahu, tanpa menggunakan ini. Hanya sekedar membaca. Selesai sudah. Anda duduk manis di bangku-bangku kuliah. Apa itu belajar? Belum tentu. Kalau hanya datang, duduk, diam, yang penting isi presensi. Enggak kuliah. Enggak belajar. Apakah Anda mengerjakan tugas-tugas kelompok? Itu belajar? Belum tentu. Kalau hanya titip nama. Yang namanya belajar itu harus ada perubahan. Makanya harus ada proses dari kita. Belajar untuk mengetahui apa yang ada di dalam buku itu. Terjadi perubahan perilaku. Perubahan apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu perubahan. Anda serius membaca. Ya, membaca. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu perubahan. Ada perubahan perilaku. Belajar setir mobil. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu perubahan. Ini Mbak Sarah ini yang mau lebaran sudah membantu orang tuanya belajar bikin kue. Itu belajar. Dari tidak terampil menjadi terampil. Alhamdulillah saya sudah bisa bikin kue.
resep-resep itu sudah saya coba. Itu belajar. Apa? Ada perubahan perilaku. Berangkat kuliah dengan niat untuk berubah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan sebagainya, itu dengan niat pengen ngerti. Itu belajar. Mengerjakan tugas-tugas kelompok, terjun langsung ke lapangan, ikut survei, wawancara, observasi, bikin makalah, itu belajar. Tapi kalau hanya titip nama, tidak. Karena dengan cara seperti itu akan terjadi perubahan perilaku pada individu. Perubahan itu bisa kognitif, afektif, psikomotorik. Gitu ya. Kognitif tadi dari tidak tahu menjadi tahu. Afektif dari tidak baik menjadi baik. Itu belajar. Dari tidak sopan menjadi sopan. Itu belajar. Psikomotorik itu keterampilan. Dari tidak bisa nyetir mobil menjadi bisa. Dari tidak terampil masak menjadi terampil masak bikin kue. Itu belajar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau instruction merujuk pada proses pengajaran yang berpusat pada tujuan atau goal direct. Teaching proses yang dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya. Pre-learning. Jadi proses pengajaran itu harus berpusat pada tujuan. Saya menyampaikan materi, saya mengkondisikan siswa, memberikan tugas, dan sebagainya itu selalu mengarah pada tujuannya. Nggak bisa ngawur, sak-sae cerita sembarangan, nggak bisa. Tujuanmu ngajar itu apa toh? Itu nanti ada di RPP. Di perencanaan. Tujuannya supaya siswa memahami model-model pembelajaran, supaya siswa dapat menjelaskan media pembelajaran, supaya siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi dan sebagainya. Nah, kita menjelaskan seperti itu pengajar. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi sebelum mengajar kita membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, interaksi yang terjadi dalam situasi pengajaran disebut interaksi pengajaran atau interaksi instruksional. Yaitu proses yang diupayakan berdasarkan ikatan tujuan pengajaran. Tujuan yang telah ditentukan, ditetapkan, dan telah sistematis secara terarah. Saya pikir sudah jelas, tidak perlu dipertegas ya. Interaksi pengajaran yang berada atau terikat oleh situasi dan tujuan pendidikan disebut interaksi pengajaran edukatif atau disebut interaksi edukatif. Interaksi edukatif juga sering disebut interaksi belajar mengajar. Karena di dalam interaksi tersebut terjadi proses belajar dan proses mengajar. Jadi interaksi edukatif seperti yang kita selenggarakan ini terjadi interaksi edukatif meskipun secara virtual. Interaksi edukatif. Nah, di dalam interaksi kita ini terjadi proses belajar dan mengajar. Saya sebagai guru ingin menyampaikan pesan-pesan.
informasi kepada saudara mengajar, proses mengajar. Sedangkan saudara melalui interaksi ini ingin mendapatkan pengetahuan, wawasan tentang materi itu. Berarti saudara proses belajar. Ya, proses belajar. Berarti di sini ada interaksi yang terjadi antara guru yang menyampaikan materi atau mengajar dengan siswa atau mahasiswa yang sedang melaksanakan proses belajar menerima pengetahuan. Begitu Mas Michael? Iya Pak, paham Pak. Ya, oke. Ya, itu interaksi belajar ini. Berbeda dengan saudara kalau yang maaf, pokoknya duduk, manis, tidak mau berpikir, cuek is the best, ya, orang gagas, kelihatannya ada di ruang kuliah, kelihatannya ada duduk, tapi ruhnya, jiwanya melayang-layang ke angkasa, mikir besok lebaran ketemu dengan calonnya, sudah resah dan gelisah. Maka pada saat itu dia tidak melakukan proses belajar. Gitu ya. Makanya siswa yang 30, yang 40 orang ini tidak semuanya belajar. Tidak semuanya belajar. Tergantung pada kemauan keterlibatan mereka di dalam proses pembelajaran ini. Gitu. Kalau memang mau terlibat aktif, bertanya, menjawab dan sebagainya, berarti dia mengukuhkan diri sebagai pembelajar ke proses. Tapi kalau udah kan ada itu mahasiswa ya, yang hadir, yang penting hadir dan sebagainya, tapi tidak gagas, itu kan ada. Nah, kalau kita seperti ini, terjadi siswa belajar dan guru mengajar keduanya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Dalam setiap interaksi edukatif akan senantiasa mengandung dua unsur pokok, yaitu unsur normatif dan unsur teknis. Coba kita lihat kedua unsur itu. Jadi unsur normatif itu kaitannya dengan tujuannya, materinya. Apa yang akan disampaikan. Substansi. Apa yang akan diberikan. Itu normatif. Ya. Itu normatif. Sedangkan teknis, caranya menyampaikan bagaimana. Itu teknis. Apakah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, apakah dengan model-model PBL dan sebagainya, itu teknis ya. Sedangkan materinya itu normatif. Jadi skema interaksi pengajaran yang edukatif itu bisa saudara lihat seperti gambar berikut.
Jadi di dalam interaksi edukatif A itu terkandung di dalamnya, atau A itu kan irisan ya, A irisan. Yang di dalamnya ada unsur aspek normatif. Materinya apa? Substansinya bagaimana? Dan aspek teknis, metode yang dipakai apa? Caranya ya, bagaimana? Media apa dan sebagainya, itu teknis. Dan semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya, itu gambarannya seperti itu. Sehingga nanti saudara menjadi guru, sebelum mengajar itu membuat perencanaan pembelajaran dulu. Merencanakan. Besok itu ngajar sejarah. Tujuan apa yang akan ditanamkan kepada siswa? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa? Itu harus dikembangkan dulu. Bagaimana Pak mengembangkan? Wah, itu ada di kurikulum. Ya. Silabus. Itu gampang nanti di perencanaan pembelajaran nanti dijelaskan. Ya. Itu gampang. Sudah ada aturan mainnya. Nah, itu dibuat RPP. Kalau sudah ada kompetensi dasarnya apa, tujuannya apa, kembangkan. Nah, tujuan itu yang harus dicapai melalui proses belajar mengajar itu, melalui interaksi pengajaran itu. Maka untuk mencapai agar tujuan yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai, maka harus ada materinya. Materi untuk mencapai itu kan gitu. Supaya misalnya tujuannya melalui proses belajar mengajar ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori Hinduisme misalnya. Itu tujuannya. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori Hinduisme misalnya, ya, misalnya. Itu tujuannya. Makanya agar mahasiswa mampu menjelaskan teori Hinduisme, maka dicari materi. Materi apa? Materi tentang Hinduisme. Kan begitu logika berpikirnya. Gitu Mas Ridwan ya. Tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan teori Hinduisme. Maka guru harus menyiapkan materi tentang teori Hinduisme. Misalnya tujuannya agar mahasiswa mampu menjelaskan proses Islamisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan proses Islamisasi misalnya. Maka guru harus menyiapkan materi proses Islamisasi. Kan begitu. Jadi materi ini, aspek normatif, disiapkan untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Bukan materinya dulu. Bukan materinya dulu yang disiapkan, tapi tujuannya dulu yang dikembangkan. Lah tujuan itu dikembangkan dari mana? Ya. Dari kurikulum sudah ada. Tinggal ambil. GPPP sudah ada. Nanti dibuat untuk RPP. Oh, tujuannya pertemuan ketiga itu tujuannya ini toh. Itu sudah ada. Kalau sudah punya itu, oh tujuannya ini. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses Islamisasi. Tujuannya itu sudah ada. Makanya tinggal ngambil, buatkan RPP, cari materi. Agar betul-betul nanti setelah proses belajar mengajar, mahasiswa dapat menjelaskan proses Islamisasi. Materinya baru dicari. Gitu Mbak Rahma.
Ya, Iya, Pak. iya. Semalam darus terus ini Mbak Rahma. Ya, ya. Oke. Gitu ya. Jangan terbalik materinya dulu, bukan tujuannya. Tujuannya. Kalau sudah jelas tujuannya, ya, ingin mahasiswa mampu menjelaskan Islamisasi, kemudian dicari materinya tentang proses Islamisasi, maka kemudian teknisnya bagaimana untuk menyampaikan proses Islamisasi kepada mahasiswa, supaya mahasiswa tahu dan bisa menjelaskan proses Islamisasi, kan gitu. Oh, ini nanti melalui interaksi, melalui ceramah, tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Paham ya? Oke, Pak. Oke. Mas Aris Cahyo, nikmat sekali leyeh-leyehnya. Ya. Oke. Gitu. Kira-kira bisa bayangkan enggak Mas Michael ini? Bisa bayangkan enggak? Bisa Pak, bisa dipahami dan semoga-moga Mantap. bisa diterapkan juga Pak. Ya, gitu. Jadi tujuannya dulu, terus baru cari materinya untuk supaya tujuan ini tercapai. Kalau materinya udah kecekel, terus caranya menjelaskan, menyampaikan bagaimana supaya siswa saya nanti tahu dan bisa menjelaskan mencapai apa yang jadi tujuan itu. Oke. Nah, komunikasi antara guru dan siswa itu disebut interaksi belajar mengajar. Komunikasi itu bisa satu arah. Dari guru kepada siswa. Satu arah. Dari guru kepada siswa. Bisa dua arah. Dari guru kepada siswa dan siswa kepada guru. Itu dua arah. Artinya kalau satu arah dari komunikasi dari guru kepada siswa itu mungkin ceramah. Guru menyampaikan. Tapi kalau komunikasi dua arah dari guru kepada siswa, siswa kepada guru, itu komunikasi dua arah. Misalnya tanya jawab, ya, guru menyampaikan, siswa bertanya, guru menjawab dan sebagainya. Atau guru siswa menambah informasi, bisa dua arah. Nah, bisa multi arah. Tadi sudah dua arah, ya. Bisa multi arah, dari guru kepada siswa, siswa kepada guru, dan siswa kepada siswa. Bisa. Mungkin diskusi. Saya menyampaikan materi, kemudian Mas Ridwan menanggapi materi yang saya sampaikan. Mas Ridwan pada saya. Mas Michael membantah apa yang disampaikan Mas Ridwan. Sudah multi arah. Biarkan hidup seperti itu.
Saya menyampaikan materi. Mas Ridwan tanya, Mas Michael menjawab. Bisa membantu Pak untuk mencoba menjawab apa yang disampaikan, ditanyakan Mas Ridwan. Silahkan. Mas Ridwan menjawab. Mas Ridwan tidak puas. Oh enggak gitu Mas Michael. Kemarin saya baca di buku ini, pendapat ini tidak seperti itu. Menurut saya ini dan sebagainya. Kemudian Mbak Rahma menimpali lagi. Dan seterusnya dan sebagainya. Ini akan luar biasa. Ini akan luar biasa. Multi arah. Nah ini yang diharapkan. Jadi semua betul-betul belajar. Gitu. Nah, begitu. Ya. Jadi bisa satu arah, dua arah, multi arah. Dalam arti sempit, interaksi belajar mengajar disebut juga interaksi belajar, karena mengajar dilakukan dengan maksud membantu siswa untuk belajar, yaitu menyediakan situasi kondisi yang tepat agar siswa dapat belajar. Begitu. Ditandai dengan siswa yang belajar. Jadi kalau hanya guru yang ngomel, nyerocos, ceramah, itu belum berarti belajar. Yang namanya pembelajaran itu ditandai dengan aktivitas siswa yang belajar. Kalau saya ngomong tok ini, saya belum yakin Anda itu belajar. Paham ya? Saya hanya ngomong seperti ini, saya belum yakin kalau Anda belajar. Tapi kalau Anda sudah aktif berdiskusi, bertanya jawab, mengerjakan tugas, dan sebagainya, itu yang namanya pembelajaran. Jadi yang namanya pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru untuk menyediakan situasi agar siswa belajar. Gitu ya. Jadi intinya adalah siswa yang belajar. Tugas guru hanya membantu, menyiapkan, mengkondisikan situasi agar terjadi proses belajar. Siswa yang aktif belajar. Nah, caranya bagaimana? Halo Mas Aris. Ya Pak. Nah, jangan ngantuk terus ya. Jangan ngantuk Pak, emang seperti ini kok. Oh gitu. Oke Iya. ya. Oke. Ya. Jadi tugas guru apa? Tugas guru sebagai fasilitator. Memfasilitasi siswa yang belajar. Sebagai motivator. Selalu memotivasi. Sebagai mediator yang memberikan media-media sarana agar siswa belajar. Caranya bagaimana? Berikan tema-tema. Berikan masalah-masalah.
agar dipecahkan oleh siswa itu. Dengan cara apa? Diskusi. Biarkan siswa itu membaca buku-buku literatur dan sebagainya. Biarkan siswa itu mengerjakan tugas-tugas kelompok, perorangan dan sebagainya. Biarkan siswa itu ke lapangan, mengadakan observasi, diskusi, dan sebagainya. Nah, pada saat itu siswa belajar. Pada saat itu siswa mengkonstruksi, membangun pengetahuannya sendiri. Bukan sekedar mendengarkan dari gurunya. Kalau hanya mendengarkan, siswa pasif, itu tidak belajar. Apalagi disinambi, ngalamun, menghayal, dan sebagainya. Sekarang orangnya datang, besok ditanya lupa. Tidak ada pengalaman belajar. Tapi kalau siswa aktif membaca buku-buku untuk menyelesaikan masalah itu, untuk membuat makalah, paper, siswa aktif ke lapangan, bertanya pada tokoh-tokoh, pada masyarakat, mengadakan observasi. Saat itu mereka melakukan proses pembelajaran. Banyak pengalaman-pengalaman yang akan dimiliki selamanya. Itu yang namanya belajar. Makanya guru, saudara nanti semua harus mengkondisikan, menyiapkan media, menyiapkan, memfasilitasi supaya siswa belajar. Dengan apa? Ada tugas-tugas. Memberikan tugas-tugas. Ya, entah itu tugas individu atau tugas kelompok, entah itu tugas-tugas dikerjakan dengan dasar buku-buku literatur dan sebagainya, entah itu tugas-tugas ke lapangan dan seterusnya. Itu mau tidak mau siswa akan belajar. Begitu Mbak Askia Salsabila. Enak jadi guru itu, rasa bentoyong siswa yang aktif. Nah, makanya saudara selama menjadi mahasiswa itu dari sekian banyak mahasiswa yang belajar mungkin hanya berapa persen. Tidak semuanya belajar. Tadi duduk manis, orangnya tok yang datang. Ruhnya ngelayang-layang ke tempat tidur. Tidak belajar dia. Ada tugas-tugas membuat makalah dan sebagainya, tidak mau mengerjakan. Cari di internet, copy paste dan sebagainya. Dikira dosennya orang ngerti kok. Ngerti banget. Ngerti banget. Itu bahasanya mahasiswa atau bahasa lain itu ngerti. Apakah belajar? Tidak belajar. Tidak dapat pengalaman apa-apa. Tugas kelompok hanya nunut jengen. Ojo lali jengenku dilebokke. Telepone mung ngono tok. Nimku hafal ora? Awas lho nek lali. Nah, kerjane ora. Belajar tidak belajar. Tidak dapat pengalaman apa-apa itu dia. Apalagi guru nanti saat menjadi guru, saudara nanti dituntut kreativitas dan aktivitas, gitu loh. Sama-sama guru baru, sama-sama guru, itu nanti penghasilannya berbeda-beda. Sering saya katakan demikian. Tergantung kinerjanya. Guru yang pinter, aktif, banyak nulis buku-buku, diterbitkan sana sini, banyak lakukan penelitian, bukunya payu lah penghasilannya.
royaltinya. Banyak teman-teman guru-guru yang kaya raya karena rajin menulis itu. Tapi kalau kita sudah biasa seperti itu, ya, bikin makalah hanya copy paste, cari di internet tanpa diramu, dikemas dan sebagainya. Tugas kelompok nunut jengen, itu nanti menjadi guru dah tidak bisa menggantungkan orang lain. Kalau sudah biasa seperti itu, tidak bisa tiba-tiba akan menjadi baik, pintar, tidak bisa. Semua itu berproses. Lah kalau jagat jadi guru tidak ada karya tulis karena tidak biasa, tidak pernah menulis, tidak bisa naik pangkat. Tidak naik pangkat 5 tahun dipecat malah. Naudzubillahi min dzalik. Gitu ya. Jadi kita mumpung jadi mahasiswa betul-betul diberi kesempatan orang tua, dibiayai, kita belajar yang benar. Supaya ada pengalaman-pengalaman belajar. Itu dasar-dasar interaksi belajar. Interaksi bersifat edukatif, mendidik. Interaksi berlangsung dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi belajar mengajar diharapkan terjadi perubahan tingkah laku pada siswa sebagai hasil belajar. Gitu ya. Perubahan tingkah laku tadi. Dari tidak tahu menjadi tahu, kognitif ya. Dari tidak baik menjadi baik, afektif. Itu perubahan. Dari tidak terampil menjadi terampil. Itu keterampilan, psikomotorik. Jadi punya tujuan ke sana. Makanya dengan penugasan-penugasan dan sebagainya itu memang tujuannya ke sana. Supaya terjadi perubahan. Nah, di sini peran dan kedudukan guru, perannya sebagai fasilitator. Memfasilitasi, menyediakan, memberikan tugas-tugas. Itu fasilitator. Kok penak, Pak? Karena itu tugas-tugas. Lah iya, guru kok penak. Guru itu nikmat. Tinggal perintah, ngasih tugas-tugas, ya. Belanjanya gede. Enak, maka jadi guru yang benar. Memberikan tugas-tugas. Tadi kelompok, perorangan dan sebagainya itu. Membimbing ya, membimbing siswa dari tugas-tugas itu ya. Pak, itu nanti bagaimana, Pak? Itu berapa halaman, Pak? Pakai Kuarto atau HVS, Pak?
hurufnya, fontnya, kerangka tulis atau sistematikanya seperti apa dan sebagainya. Caranya mencari sumber, informan yang mana dan sebagainya, pembimbing. Jadi membimbing siswa dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak baik menjadi baik. Itu melalui pembimbingan itu. Pembimbingan. Makanya saya tadi maaf menegur Mas Ridwan yang pakai kaos ya minggu depan supaya tidak, itu dalam rangka pembimbingan itu. Jangan dibiarkan. Ya, Anda nanti menjadi guru juga demikian dengan siswa-siswanya. Ya. Membimbing. Motivator, selalu motivasi. Selalu memberikan harapan-harapan pada siswa. Itu motivator. Memberikan semangat. Ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Ayo dicoba, mudah itu. Kamu itu yang pinter. Dan sebagainya. Oh ini penting sekali, kamu harus bisa kerjakan. Karena ini besok bakal masa depan dan sebagainya. Motivator. Selalu memberikan semangat. Dan organisator. Baik individualistik maupun kolaboratif. Anda harus mencerahkan kepada siswa semuanya. Pembelajaran abad 21 yang sekarang sudah ditegaskan dalam kurikulum 2013 revisi 18. Itu disebut apa pembelajaran abad 21 itu? Pembelajaran apa? Siapa yang tahu? Atau setengah tahu, atau seperempat tahu, tidak apa-apa, salah nilainya 1, benar nilainya 2. Pembelajaran apa abad 21 ini? Mas Michael, kelihatannya sudah siap. Pembelajaran yang aktif, Pak. Jadi siswa dan guru sama-sama aktif, tapi kecenderungan siswa untuk aktif lebih didukung atau Tingkatkan. didorong, dia ditingkatkan Oke. lebih tepatnya. Oke, mantap Surantap. Terima kasih Mas Michael. Nah, ini. Siapa lagi? Ayo. Pembelajaran abad 21 pembelajaran seperti apa? Dalam Konstruktivisme, Pak. Literasi, Pak. Apa? Literasi, Pak. Mengedepankan literasi. Literasi. Mbak Sarah ya? Oke. Konstruktivisme tadi siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Mas Ridwan. Bukan Oke. Pak, itu Siapa lagi? Rudi, Pak. Mas Rudi. Mas Rudi. Ya. Oke, Mas Rudi. Ya. Oke, sudah ada banyak masukan. Benar semuanya. Aktif siswa, keaktifan siswa ditingkatkan. Mantap. Konstruktivisme bagus. Ya. Literasi luar biasa. Mantap. Ayo ada lagi. Memanfaatkan teknologi, Pak. Siapa ini? Aulia. Winda. Mbak Winda, Masya Allah. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hebat. Oke. Ini masukan teman-teman sudah luar biasa. Membantu saya.
Ya, Mas Michael, Mas Rudi, Mbak Sarah, Mbak Winda. Ini yang kita harapkan. Jadi pembelajaran abad 21. Coba saudara kalau lihat di kurikulum 2013 revisi 18. Revisi 18 ditandai dengan adanya pembelajaran literasi. Betul sekali Mbak Sarah. Karena apa? Kita itu orang Indonesia lemah literasinya. Kita itu tidak senang membaca, tidak senang menulis, membaca. Kita itu hanya mendengar, pasif. Mendengar itu ya sudah, bungen tua itu mlebu kuping ketengen, keluar kuping kiwa, hilang bablas. Tidak terbiasa membaca dan menulis. Bikin makalah aja ngepek, jiplak, nurun. Lemah kita. Literasi baca tulis. Literasi angka. Literasi numerik. Macam-macam kita itu lemah semuanya. Kita itu di bawah negara-negara. Makanya guru-guru ke depan harus membelajarkan literasi. Pojok baca, pojok tulis, tugas-tugas dan sebagainya. Saudara semua nanti tanggung jawabnya. Supaya ada greget, ada minat siswa-siswa kita untuk berliterasi. Membaca dan menulis itu merupakan satu kebutuhan. Pembelajaran aktif, oke. Siswanya harus aktif. Terus mencari konstruktivisme, membangun pengetahuannya sendiri. Tidak hanya menggantungkan dari guru. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Tapi siswa harus aktif mencari pengetahuannya sendiri. Membaca-baca buku, literatur, ke lapangan, dan sebagainya. Makanya pembelajaran abad 21 larinya itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu biasa diterjemahkan dengan 4C. Pernah dengar 4C? Pembelajaran abad 21. Pernah, Pak. Itu biasa. Pak. Halo? Siapa Pernah. yang tahu? Siapa yang pernah dengar? Pernah, Pak. Apa itu, Mbak? Apa itu, Mbak Rahma? Pembelajaran 4 itu Pak, pembelajaran yang memberikan kecakapan kepada peserta didik itu terkait kecakapan, Pak, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga critical thinking dan problem solving, itu tadi pemikir tingkat tinggi dan penyelesaian masalah, dan yang terakhir itu ada kreatif dan inovatif, Pak. Luar biasa. Jos. Nah ini, keterampilan abad 21. Pembelajaran kita harus sama. Apa itu keterampilan abad 21? Pembelajaran abad 21 ditandai dengan 4C. Fosi. Keterampilan abad 21, pembelajaran abad 21 adalah keterampilan atau dikenal dengan 4C. Apa itu 4C? 4C itu cara belajarnya dengan 2C. Cara belajarnya dengan 2C pertama. Cara belajar yang komunikatif dan kolaboratif. Makanya tadi komunikasi itu perlu banget, Bos. Kita punya wawasan, punya pengetahuan dikomunikasikan. Dengan cara apa? Diskusi. Dengan cara apa? Seminar. Dengan cara apa? Banyak ngunggah ke
apa itu Google. Jangan ngunduh tok, tapi ngunggah kita punya ide, gagasan, diunggah. Pembelajaran abad 21 oleh Rahma C, mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP UNS. Dikomunikasikan lewat media-media internet dan sebagainya. Orang baca, wah luar biasa. Bisa cari rujukan dan sebagainya. Jangan hanya suka ngunduh. Nggak pernah nanam ngunduh terus. Gantian dong kita sharing. Punya kita share. Nama kita dikenal di mana-mana. Kita punya kemampuan, kepandaian, kecerdasan dikomunikasikan agar orang lain tahu. Oh, Mas Michael luar biasa kualitasnya. Gitu. Itu komunikasi. Sementara mungkin melalui diskusi kelas, diskusi kelompok dan itu komunikasi harus terampil. Jadi orang pintar jangan hanya diem. Nggak kelihatan pintermu. Dikomunikasikan. Jangan bilang diem itu mas. Masih sopo. Harus dikomunikasikan. Komunikasi. Ya. Kalau tidak tanpa komunikasi melalui tertulis, lesan dan sebagainya, kepandaian kita itu percuma, tidak ada artinya. Komunikasi penting. Yang kedua, kolaborasi. Kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekarang penting. Keterampilan, kemampuan berkolaborasi itu penting banget. Bekerja sama. Bekerja sama dengan siapapun. Kita mau membangun negara harus bekerja sama dengan orang lain. Kita mau membangun sekolah pun harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Bekerja sama. Kita bukan Superman yang bisa membangun hanya seorang diri. Membangun negara, membangun kota hanya seorang diri. Itu Superman. Superman itu hanya ada di dunia film. Dunia nyata tidak ada Superman. Tidak mungkin kita seorang diri akan membangun sekolah, membangun pendidikan, tidak mungkin. Perlu kerjasama. Maka yang penting adalah kita buat super tim. Kita bangun super tim. Tidak menjadi Superman, tapi membangun super tim. Super tim itulah yang akan bersama-sama membangun negara, membangun sekolah, membangun pendidikan dan sebagainya. Nah, dengan adanya super tim ini maka perlu adanya kolaborasi. Bekerja sama. Jadi orang jangan mikir, wah aku enggak mau usah kerja sama saya. Enggak. Besok akan tergilas oleh roda zaman. Wah, Mas Michael itu pinter dan enak diajak kerjasama. Nanti tim-tim yang lain punya pekerjaan apa? Langsung panggil Mas Michael. Mas bisa minta bantuan ini. Bikin ini bisa. Oke, siap. Enak. Tapi kalau ada, wah, dia itu pinter sebenarnya. Tapi egois, sombong, kemelinti, sulit diajak kerjasama, ditinggal. Kita tidak butuh orang-orang seperti itu. Akan ditinggal. Wah, dia itu dari dulu zaman kuliah kalau kelompok itu hanya nunut jengen, tidak mau kerja dan sebagainya. Apal saya. Besok ada temennya, ada rezeki, ada wah enggak usah pakai itu, saya apal banget, tak tahu saya karakternya. Enggak dipakai. Nah, itu kolaborasi.
Makanya nanti menjadi guru-guru bentuk kelas-kelas dalam kelompok-kelompok kecil agar terjadi kolaborasi, kerjasama, diskusi dan sebagainya. Membangun bibit-bibit keterampilan bekerja sama itu penting banget. Gitu, Ge? Itu cara belajarnya, komunikasi, kolaborasi. Tujuannya 2C terakhir. Yaitu creativity, dan innovation. Tanamkan sedini mungkin agar anak-anak itu menjadi kreatif. Kreatif itu bisa membuat sesuatu yang baru. Kreatif itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada mungkin, tapi dengan tambahan apa sehingga menjadi hal yang baru juga. Kreativitas itu inovasi. Bisa menciptakan sesuatu yang baru sama sekali, benar-benar baru, atau hanya menambahkan produk-produk tertentu dengan hal yang lain bisa menjadi hal yang baru, mengkombinasikan. Ini harus ditanamkan. Makanya Anda mengajar siswa itu nanti jangan semuanya harus sama seperti apa yang ada di otaknya guru. Apalagi ilmu-ilmu sosial. Ya, ilmu sosial jawaban tidak ada jawaban yang kebenarannya mutlak, penuh dengan variasi. Jawaban siswanya tidak harus plek sama guru. Nah, itu tidak kreatif. Bisa berbeda. Asalkan ada dasarnya, itu yang penting. Ini untuk biasa kreativitas itu berpikir non-linear. Kreativitas itu berpikir non-linear. Ya, tidak di zona nyaman. Itu kreatif. Ya. Teman-temannya biasanya, gitu, apa? Misalnya ke Semarang itu lewat jalan biasa itu. Kita non-linear, mencoba jalan-jalan baru. Apalagi ini masa mudik ya, banyak pakai jalan tikus, jalan rayap kalau perlu ya, untuk sampai ke rumah. Ya, itu ya tidak menggunakan jalur yang biasa, non-linear. Itu kreativitas. Berusaha untuk terus menciptakan sesuatu yang baru. Nah ini ditanamkan. Makanya nanti kita jadi guru, pertanyaannya jawaban siswa tidak harus plek seperti gurunya. Itu salah satu kreativitas. Supaya anak-anak kita ke depan betul-betul kreatif. Dan yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis. Nah, gitu loh. Supaya anak betul-betul cerdas mengkritisi informasi-informasi berita yang ada ini dengan baik. Begitu. Nah, kedudukan guru itu ya biasa sebagai pengajar, pemimpin, ya bisa mengarahkan, menggerakkan siswa-siswanya. Dan pengganti orang tua. Jadi di kelas, di sekolah itu juga sekaligus pengganti orang tua. Ada rasa kasih sayang, bisa memahami perasaan siswanya. Begitu. Ada pertanyaan? Apa yang perlu kita pertajam, di mana, dan sebagainya? Ini semester depan mungkin sudah luring ya.
Mungkin. Kira-kira bagaimana? Seneng luring apa seneng tetap daring seperti ini? Luring, Pak. Luring, Pak. Luring. Mengapa luring? Interaksi mungkin, Pak. Bisa Suasana ketemu pembelajaran teman-teman, tuh Pak. lebih terasa gitu. Oh gitu ya, lebih mantap, lebih ada interaksi gitu ya. Tapi kalau daring gini kan enak, ya kuliah, nek perlu nggak usah mandi, gitu, sambil tidur, ya gitu. Yang penting kita masuk linknya, videonya Izin, Pak. di off kan, gitu, sambil tidur enak, nyaman, nggak perlu kemana-mana. Enak nggak selama daring seperti ini, seneng nggak? Kurang Sudah produktif, terlalu Pak. gitu, Pak. Kurang produktif ya. Seperti nggak Ya memang. dapat apa-apa itu, Pak. Sebenarnya itu kadang-kadang yang namanya high tech, nah, ini kan high tech ya, teknologi tinggi, kita bisa berinteraksi, berkomunikasi secara virtual jarak jauh, jauh sekali, ya. High tech ini. Tapi yang namanya high tech ini kadang juga berdampak low tech, ya, pendidikan atau pembelajaran yang rendah, yaitu kemulan sarung gitu ya. Oh, buka kuliah. Ini wah jam 8 ini kuliah ini. Aku dibangunin ya. Wah, ini ora sempat mandi, ora sempat raup ya. Nah, hanya buka link aja. Masalah denger apa tidak urusannya, buka link tinggal pergi lagi, tidur lagi ngorok sampai temennya udah pada keluar link, dia masih di dalam terus sambil ketiduran ya. Ini low tech ini. Nah, ini. Jadi kadang kita ya apa ya, kecuali kita betul-betul semuanya punya komitmen, tanggung jawab untuk belajar yang benar. Nah, tapi kadang-kadang kita kan ya namanya manusia, godaan itu lebih besar daripada yang digoda ya. Nah, ini susah ya, apalagi kalau di kampus ini kan suasana ketemu teman-teman, suasana kampus ya. Kuliah di mana Mbak Askia? UNS. Ya. UNS kampusnya mana? Itu di dalam rumah. Jadi kampus UNS ada di dalam kamar. Oke, tidak apa-apa, insya Allah nanti segera teratasi pandemi COVID-19. Apalagi ini semuanya sudah banyak, artinya sudah banyak yang vaksin ya, guru, dosen dan sebagainya. Kita tetap ini sementara ikut membantu program pemerintah untuk meminimalisir ya, penularan COVID. Ya, nanti betul-betul sudah baik, kita akan segera ketemu luring. Oh ya, Anda ini baru semester 2 ya? Profesi ya? Maaf, ini SBM ya? 4, Pak. Semester 4. Iya, Pak. Anda kuliah, berarti Anda ke kampus hanya semester 1 tok. Semester 2 itu setengah Iya, semester Pak. mungkin ya. Ada semester Ya, 1 12 atau semester 2. semester 2 baru setengah semester mungkin ya. Baru berapa pertemuan gitu ya. Nggih, Iya, Pak Pak. Arif. Ya, alhamdulillah wis nate ngrasake kampus ya. Daripada yang semester 2 ini mulai diterima sampai sekarang belum ngerti. Kuliahnya di mana? Di rumah. Kosnya di rumah, belajarnya di rumah gitu, susah. Oke, tidak apa-apa ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selalu sehat, selalu semangat ya. Ini nanti kalau sudah tidak ketemu lagi sampai Lebaran ya, karena ini hari Kamis ya. Kamis depan itu kan sudah Lebaran, tidak mungkin kita ketemu ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Kalau saya ada kesalahan, kehilafan dalam kata-kata, sikap, dan apapun, saya mohon dimaafkan. Dan sebaliknya, kalau toh Anda ada kekurangan, kehilafan, itu sangat manusiawi sekali. Dan insya Allah saya pun langsung memaafkan Anda semuanya. Sehingga kita akan membuka lembaran baru. Setelah lebaran, semua sudah tidak ada dusta di antara kita. Dan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, semangat semuanya. Terima kasih Mas Rizky, Mbak Sarah, Mbak Rahma, Mas Aris Cahyo, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Pak Arif. Terima kasih banyak Pak. wabarakatuh. Ya. Pak.